Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali, berapa banyak model ayat yang pakai ya ayyuha? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'lamuka minan nas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Begitulah banyaknya dalam Quran Allah memanggil. Jadi ya ayyuhatu memanggil, jawabannya labbaik. Itulah mengapa kita kalau pergi ke Makkah labbaik Allahumma labbaik, karena sebelum itu kita dipanggil. Setelah selesai Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihi salam membangun Ka'bah, karena Nabi Adam rindu melihat wal baitil ma'mur, bait rumah makmur ramai, baitil ma'mur rumah yang ramai dikelilingi malaikat di atas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Adam turun ke bumi. Setelah turun dia ke bumi, rindu dia melihat baitul ma'mur, ingin ada di bumi ini, maka dibangunlah al baitul ma'mur di atas, persis di bawahnya baitullah. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa ke baitullah. Maka makhluk yang di bawah pun sama macam makhluk yang di atas. Yang di atas berkeliling bertasbih, yang di bawah pun berkeliling juga belanja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Datang banjir bandang Nabi Nuh, hancur, tinggal pondasinya. Zaman Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail mengangkat pondasi ini naik lagi ke atas. Dibangun, kurang bahannya. Setelah dibangun 4 pojok 4 sisi, kurang bahan, maka yang bagian ini pintunya, yang bagian sini ini tak sampai ke atas, pendek aja dia, melengkung. Itulah disebut dengan hijir Ismail. Ternyata kurang bahan itu pun ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kurang bahan, tidak penuh ke atas, orang bisa sholat di dalam, walaupun bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan bupati, bukan camat, bukan pejabat, bisa sholat dalam Ka'bah. Gara-gara apa? Gara-gara kurang bahan hijir Ismail. Seandainya lengkap, yang bisa masuk ke Ka'bah kan cuman pejabat, ulama, juri musabaqah internasional, orang-orang hebat. Tapi hikmahnya bisalah kita masuk ke dalam walaupun antri bersusah payah. Itulah yang dalam hijir Ismail. Setelah selesai dibangun Nabi Ibrahim, renovasi Nabi Ismail, kata Allah, wa adzin finnas, panggil manusia. Naiklah Nabi Ibrahim ke atas bukit namanya Jabal Abi Qubais, persis di belakang bukit Sofa. Kalau kita menghadap ke Ka'bah, naik bukit Sofa, pas di belakangnya ada bukit namanya Jabal Abi Qubais. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pun memanggil anak cucu keturunan Adam. Ketika itulah dipanggil, ya fulan bin fulan. Ketika dipanggil itu, maka kita pun menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Rakaat pertama dibaca tuan imam kita tadi, ya ayyuha, memanggil. Kalau dipanggil jawabannya labbaik, aku sambut panggilanmu. Begitu juga lah dalam ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi yang dipanggil ini bukan semua manusia. Tidak semua manusia dipanggil.
Yang dipanggil hanya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang percaya saja. Yang tak percaya tidak masuk dalam undangan. Ini undangannya limited edition. Tak semua kena undang. Makanya kalau kita tengok di bulan Ramadan itu tak semua orang puasa. Jadi kalau nampak ada tak puasa, mana tahu ibu suaminya tak puasa, berarti tak dapat undangan. Bapak pun yang tak puasa ada jawaban. Kalau ditanya istrinya, kau tak puasa? Mohon maaf dek, abang tak dapat undangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena yang diundang itu hanya amanu. Ayat tentang puasa bukan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas semua manusia. Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang beriman saja. Undangan pengurus rapat Muhammadiyah Kabupaten Melawi di hotel. Tiba-tiba datang saya, diperiksa sama security. Bapak siapa? Nggak kenal sama saya bilang. Saya Ustadz Abdul Somad. Mohon maaf Pak Ustadz, walaupun Ustadz Abdul Somad, Ustadz tidak boleh masuk. Kenapa? Karena Ustadz tidak masuk dalam pengurus Muhammadiyah. Makanya syarat berpuasa itu muslim. Yang tak muslim, macam mana kalau ada orang tak muslim berpuasa? Ya sekedar dapat laparnya aja. Tapi kalau untuk dapat pahala tidak. Ada orang yang tak Islam puasa? Ada. Ustadz kok tahu? Saya jumpa sama orangnya. Naik pesawat. Pas naik pesawat duduk non muslim di samping saya. Tak berapa lama pesawat di atas, datanglah pramugari membawakan makanan. Kasihnya air, saya minum. Dikasihnya roti, saya makan. Saya tengok bapak ini tak minum, tak makan. Saya tanya, bapak kok nggak minum? Saya puasa, kata dia. Dalam hati saya, aku yang selalu ceramah tentang puasa ini. Aku pula tak makan. Tapi saya tak Islam Pak Ustadz. Nah, jadi dalam Islam, undangan ini hanya bagi yang percaya saja. Yang tak percaya, tak wajib dia puasa. Makanya syarat beribadah ini muslim baligh, berakal. 3 ini selalu serangkai. Muslim tak baligh, tak wajib. Jadi bagaimana dengan anak-anak kita? Proses latihan. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun sholat. Tapi tak wajib. Wadribuhum fil ashrah, 10 tahun pukul. Tapi pukulnya pukul mendidik, mengajar, efek jerah. Jangan sampai hilang telinganya sebelah. Wa farriquhum fil madaji, pisah tempat tidurnya. Jangan lagi bercampur tidur anak laki-laki dengan perempuan, pisah. Pisah tempat tidur apa pisah kamar Pak Ustadz? Itulah hebatnya ajaran Islam. Tak ada disebutnya pisahkanlah kamarnya. Iya kalau orang kaya, yang kamarnya 5, anak 10, pisah tempat tidurnya. Tak boleh lagi disatukan dalam satu tilam, dalam satu kasur, dalam satu tempat tidur, pisah. Pendidikan yang luar biasa. Farriquhum fil madaji. Makanya dalam ajaran Islam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi, masuklah ke dalam ajaran Islam kafah. Dari mulai cara sholat sampai cara tidur, sampai berekonomi syariah, sampai mencari pemilih pemimpin. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal 450 Hijrah, dalam hal ritual ibadah sampai berakidah ahlu sunnah wal jamaah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah ajaran ini. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Iman itu apa? Iman itu payah menjelaskan iman secara etimologi, secara terminologi, secara bahasa, secara istilah. Iman itu begini. Bapak dapat info
ada razia lalu lintas di Kabupaten Melawi. Dapat info, dapat SMS. Hati-hati, ini ada razia. Percaya bahwa ada razia, itu namanya beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada Kapolres. Percaya, walaupun belum jumpa, walaupun belum menengok, walaupun belum, hanya sekedar cerita kawan. Itu namanya beriman. Saya percaya. Setelah tahu info ada razia, maka menyiapkan helm, menyiapkan STNK BPKB, menengok surat pajak sudah bayar atau belum, melihat SIM sudah mati jangan-jangan, sampai tutup pentil ban takut kena razia. Itu namanya takwa. Jadi kalau ditanya orang apa beda iman sama takwa, ingatlah jurus razia ini. Ada info bahwa ada razia, percaya, iman namanya. Karena percaya, pakai helm, lihat SIM, STNK BPKB, bayar pajak, itu namanya takwa. Jadi kalau ada orang, percaya kau di sana razia, percaya aku di sana ada razia, kenapa kau tak pakai helm? Bismillah, itu namanya nekat. Maka selalu disandingkan antara iman dengan takwa ini. Ya, khotib naik ke atas mimbar, ayat ini selalu dibaca hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang percaya, bertakwalah. Itu hubungan, selalu disandingkan antara iman dan takwa. Nah, dalam ayat tentang puasa ini, kata Ustaz Somad, selalu disandingkan antara iman dan takwa. Ya, subuh tadi, imam kita rakaat pertama kan tentang iman. Mana takwanya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itulah takwanya. Jaga istrimu, jaga anakmu naro, dari api neraka. Itulah takwanya. Tentang puasa, mana takwanya? Di ujung. Ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya la'allakum tattaqun. Pertama dipanggil Allah. Kira-kira dipanggil Allah ini senang apa tak senang? Senang. Mau dipanggil Allah. Almarhum tuh Pak Ustadz. Itu bukan almarhum yang dipanggil, itu maksudnya kembali pulang. Orang yang meninggal itu kembali pulang. Ini bukan kampung dia. Melawi ini hanya tempat jalan-jalannya. Kampung aslinya dulu surga. Makanya balik dia lagi ke surga. Dipanggil juga oleh Allah. Sama macam ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau dalam keadaan jiwa yang diridhai Allah, dan Allah pun ridha kepada engkau. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Makanya kalau ada orang yang sedih, jangan habiskan air matamu menangisi keluargamu yang sudah pulang. Tapi habiskanlah air matamu menangisi keadaanmu yang nanti akan kembali kepada Allah bagaimana. Orang yang sudah meninggal itu tiga. Pertama, sudah merasakan sakaratul maut. Kedua, sudah menengok malaikat maut. Ketiga, sudah husnul khatimah. Doa kita insyaallah. Amin. Kita menengok malaikat maut belum, sakratul maut belum, husnul khotimah belum jelas. STJ, status tak jelas. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma khtilim lana bi husnil khatimah. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya ayyuha, dan yang dipanggil itu khusus alladzina amanu, yang percaya. Pernah menengok surga? Tidak, tapi percaya. Pernah menengok neraka? Tidak, tapi percaya.
Pernah menengok malaikat yang mencatat amal? Tidak, tapi percaya. Puncak dari segala yang gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah menengok Allah? Tidak, tapi percaya. Yang percaya itu menurut ahlu sunnah 3. At-tasdiqu bil qalbi, percaya di hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota tubuh. Itulah iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Lawan daripada ahlus sunnah wal jamaah ahlud dhalalah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan aliran-aliran. 3. At-tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati. Hati dulu. Setelah percaya dalam hati, wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan, disaksikan jamaah, dibimbing oleh imam. Selesai sholat Jumat ini, Bapak Ibu jangan pulang dulu, karena ada jamaah kita mu'alaf mau masuk Islam. Apakah saudara percaya kepada Allah? Percaya dalam hati. Mau bersyahadat? Mau. Kenapa masuk Islam? Mau nikah, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diikrarkan dengan lisan. Kenapa mesti diikrarkan dengan lisan? Karena kalau dia cuma dalam hati, tinggal di rumah bapak ibunya, mati dia, bagaimana kita mengurus menyelenggarakan jenazahnya? Itulah gunanya diisytiharkan Islam itu. Kalau ada kawan, sahabat, tetangga kita, mesti dinyatakan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan badan. Salat, zakat, puasa, haji, umroh, zikir, baca Quran, jihad, diamalkan dengan badan. Tidak bisa iman itu hanya di mulut saja. Kau percaya sama Allah? Percaya. Kalau memang percaya sama Allah, bersyahadatlah. Cukup dalam hati, guys. Tak bisa. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah mesti dinyatakan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Ada orang cuma 2, di hati percaya, di mulut bersyahadat, tapi tak sholat. Kau kenapa tak sholat? Sholat cukup di hati aja. Yang penting hati kita bersih. Kau kan sholat bak zohir itu, tegak, ruku, sujud. Sholat kalian tidak ada yang sah. Itu hanya zohirnya. Sholat yang hakiki itu adalah di batin. Mana tahu nanti ada ibu yang suaminya ikut aliran model begini. Ibu tak usah mengamuk, tak usah ceramah, diam aja. Nanti kira-kira jam 8 dia minta sarapan kan. Mana sarapan, Dek? Bilang, sarapannya kan sholat kau kan batin tadi. Nah, sarapan batin juga lah. Kita ini ada yang zohir, ada yang batin. Tegak, ruku, iktidal, sujud, duduk antara sujud, tasyahud, salam. Itu zohir. Batinnya di dalam. Dalam lagu kebangsaan Indonesia pun ada zohir, ada batin. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jiwa itulah batin, badan ini zohir. Apa beda jiwa? Jiwa bahasa. Jiwa bahasa Indonesia. Ini zohirnya. Suara itu batinnya. Mati batinnya tadi, tak ada guna zohir nih. Waktu mati batin itu tadi, ada guna zohir nih? Tak ada. Ini saya pakai ini kan karena hidup zohir batin. Begitu cara Allah mau mudah memahamkan zohir dan batin. Matikannya mic ini baru paham. Makanya orang yang tak berzikir itu mati, kata Nabi. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tak berzikir, perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Siapa itu orang hidup? Orang hidup orang makan, orang hidup orang berjalan, orang hidup orang bergerak. Bukan. Orang hidup adalah orang yang berzikir. Ketika dia berzikir berarti dia hidup.
Kalau tak berzikir berarti mati. Kita ini hidup apa mati? Hidup, karena kita masih berzikir. Sholat zikir. Oh, sholat itu zikir Pak Ustadz. Sholat itu zikir, tapi zikir bukan sholat. Ini perlu pahami. Sekarang banyak orang membolak-balik. Pas ditanya, kau enggak sholat? Aku sudah berzikir, enggak perlu lagi sholat. Sholat itu zikir, tapi zikir bukan sholat. Adakah yang lebih sempurna imannya, zikirnya, khusyuknya daripada Nabi Muhammad SAW? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi tak pernah meninggalkan sholat. Ini sekarang saya tengok di internet merebak gerakan-gerakan kaji batin. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah adalah sejalan antara yang zahir dengan yang batin. At-tasdiqu bil qalbi di dalam, wal iqraru bil lisani zahir, wal amalu bil arkani seimbang antara yang zahir dan batin. Ya ayyuha, siapa dia? Alladzina amanu. 3. Kutiba alaikum. Kutiba. Kau kenapa tak puasa? Aku tak puasa karena tak ada ayat yang mewajibkan puasa. Mana ayat yang mewajibkan puasa? Ini Al-Baqarah 183. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba. Kutiba itu dituliskan. Kataba yaktubu menulis, kutiba yuktabu dituliskan, bukan diwajibkan. Ini ayat tengok, dituliskan kan? Zaman dulu orang kalau tak puasa ngaku aja, aku tak puasa. Zaman sekarang tak puasa pakai dalil. Memang setan sekarang canggih-canggih. Yang nggak mau sholat pakai dalil, yang nggak mau puasa pun pakai dalil. Kok kenapa tak puasa? Aku tak puasa karena tidak ada ayat yang mewajibkan puasa. Sama orang-orang model begini saya kasih tahu, kau kalau mau masuk neraka masuk aja lah, nggak usah pakai dalil-dalil. Ini namanya berkilah berkelok. Siapa yang menyesatkan nih? Setan. Itu makanya sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa sebelum baca Quran disuruh a'udzubillah? Qurannya benar, ayatnya benar, penafsirannya pesong. Penafsirannya menyimpang. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Makna arti kutiba dituliskan. Tapi menurut ulama usul fikih, kutiba artinya furidha, wujiba, diwajibkan. Kasih contoh ayat yang lain pakai kutiba. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan kamu menerapkan hukum qisas dalam hal bunuh membunuh. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Kalau laki-laki merdeka dibunuh, maka dibalas juga laki-laki merdeka. Nyawa dibalas dengan nyawa. Tidak halal menghilangkan nyawa orang kecuali melakukan 3. Nyawa bapak haram dihilangkan. Nyawa Abdul Somad haram dihilangkan kecuali melakukan 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi, membunuh. Orang yang membunuh dihukum bunuh. Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang berzina sudah menikah. Kalau belum menikah cambuk 100 kali. Kalau sudah menikah ditanam badannya setengah, dilempar batu sampai mati, halal darahnya. Yang ketiga, at-tariku lidinihi murtad, orang yang murtad maka halal darahnya, boleh dibunuh menurut hukum Islam. 3. Jadi dalam ajaran Islam ini ada hukum yang dituliskan dengan bunyi kata kutiba, walaupun secara tertulis dituliskan. Maksud dituliskan di situ adalah diwajibkan. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat,
makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. 5 hukum taklifi. Yang 5 ini jangan dirubah. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Menutup kepala. Masuk mana itu? Sunnah. Karena tak ada ayatnya kuat, perintah kuat. Ya ayyuhalladzina amanu, pakailah kopiah. Tak ada. Lalu kenapa menutup kepala kita? Sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kepala. Cara menutupnya, Nabi pakai sorban. Bapak pakai ghutrah. Kalau dililitkan namanya imamah. Macam Habib dililitkan, macam santri kita dililitkan, namanya imamah. Kalau tak dililitkan, ditutupkan, macam bapak, namanya ghutrah. Orang Saudi Arabia itu banyak pakai ghutrah. Dililit imamah, tak dililit ghutrah. Ustaz Somad, peci. Peci ini dari mana? Dari India. Orang India pakai peci, diikut sama orang kita, pakai kopiah. Ada pakai topi, menutup kepala. Ada anak muda sholat tak menutup kepala. Sunnah, sholatnya tetap sah. Tapi menutup aurat dari pusat ke lutut, wajib. Pak Ustadz, kalau saya tutup dari pusat ke lutut, pakai celana pendek, tutup pusat, tutup lutut, sahkah sholat saya? Secara fikih sah, tapi secara adab kok tak beradab. Mau bicara sah atau musafir, baju kotor, pergi mancing, kena najis, yang ada cuman kain, tutup pusat sampai lutut, sholat dia sah. Tapi kalau di rumah cuman nutup pusat sampai lutut, datang kemari pergi pusat sampai lutut, panggil Pak polisi, panggil Pak, agak lain sedikit nih. Sedangkan dipanggil Pak Bupati aja dia pakai jas, masa dipanggil Allah Ta'ala? Ini bukan masalah halal haram, ini masalah kepantasan. Masalah pantas tak pantas, layak tak layak. Misalnya subuh ini datanglah saya ke masjid Ibnu Taimiyah, pakai celana jeans, pakai baju kaos, tak pakai peci. Datang saya ke sini. Kalau secara fikih sholatnya sah apa tak sah? Sah, pakai baju kaos, lengan pendek, tak pakai peci, pakai celana jeans. Tapi saya yakin jamaah udah mulai berbisik ke Pak Haji Sukiman. Ini Ustaz Somad yang asli itu ya. Ini bukan masalah halal haram, ini masalah sah tak sah, ini masalah layak tak layak, pantas tak pantas. Saya tadi malam pakai celana, subuh ini pakai sarung. Walaupun pakai celana juga di dalam. Kenapa pakai sarung? Sholat. Memang biasanya begitu. Kalau udah di masjid, sholat subuh pakai sarung, pakai jubah. Nah, ini tentang masalah hukum taklifi. Kalau perintahnya kuat wajib, perintahnya tak kuat sunnah, larangannya kuat haram, larangannya kurang kuat makruh, tak disuruh, tak dilarang mubah. Ramadan ini, puasa ini masuknya kemana? Masuknya ke perintah yang kuat, maka hukumnya wajib. Lawan daripada wajib adalah haram. Lawan dari sunat adalah makruh. Ya ayyuha alladzina amanu, kutiba, wajib hukumnya. Siapa yang tak puasa? Bagaimana kalau ada orang tak puasa Pak Ustaz? 2, bisa fasik, bisa kafir. Bagaimana membedakan dia fasik dan kafir? Tanya dulu, kau kenapa tak puasa? Saya sebetulnya mau puasa Pak Ustadz, tapi inilah Pak Ustadz, aduh nggak tahan saya, ini orang fasik. Tapi kalau ditanya, kau kenapa tak puasa? Puasa ini tidak relevan dengan zaman. Kafir, murtad dia, keluar dari Islam. Karena berarti dia sudah tidak meyakini satu ayat. Walaupun 6.000 sekian ayat, kalau tidak percaya kepada satu ayat saja. Saya ayat sholat beriman, ayat haji percaya, tapi ayat puasa kafir.
Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ini tentang ayat puasa. Kutiba alaikum, diwajibkan bagi kamu kisos, hukum kisos. Panjang umur sehat badan sampai ke Makkah, pas lalu pulang sebelum ke airport mampir ke masjid Kisos di Jeddah. Kenapa disebut masjid Kisos? Karena disitulah pelaksanaan kisos hukum pancung. Pembunuh dihukum mati, pembawa narkoba, pengedar, penjual itu dihukum kisos. Kenapa? Karena dia membunuh orang, bukan satu orang. Dengan narkoba itu dia membunuh banyak orang. Itulah kenapa pengedar, penjual, pemakai narkoba itu dihukum mati. Saya melihat dengan biji mata kepala saya sendiri. Awalnya waktu saya dari Maroko sampai ke Saudi, nomor handphone Maroko ini tak berlaku di Saudi. Cari nomor pagi-pagi naik taksi, nyari nomor di pasar Kornes Jeddah. Nampak saya mobil ambulan sama mobil polisi banyak di masjid Kisos. Wah, ini ada pemancingan ini, bonus ini. Pergi saya ke masjid Kisos nengok. Oh, betul 3 orang sekali pancung. Altarnya tinggi selutut, lebarnya lebih kurang dari tiang ke tiang sana. Oh, didudukkan. Pembawa narkoba ditangkap di airport Jeddah. Yang pertama dari Pakistan. Duduknya macam duduk tasyahud, kerah bajunya diturunkan, dipancung, tengkuk. Bunyinya macam batu yang dilaga. Putus menggelinding kepala tuh, muncrat darah tuh macam keluar dari keran. Baru datang pemadam. Saya tengok ada pemadam kebakaran. Lama saya bilang, apalah guna pemadam nih? Bukan ada kebakaran, rupanya menyemprot darah yang memancur tadi. Bersih. Setelah bersihkan lantai, naik yang kedua. Pembawa narkoba dari Nigeria, pancung lagi. Kira-kira pengedar narkoba ini layaknya dipenjara atau dipancung? Wah, sadis juga orang Melawi. Dimasukkan ke penjara, makan gratis, tidur gratis, memenuhi penjara, mengedar pula dari dalam. Aman pula di dalam, cuma menangkap dia di dalam. Ya, memang cocoknya hukuman mati. Bapak Ibu setuju tak dihukum mati? Kalau beginilah anggota dewan, jadi mati orang itu semua. Setuju semua? Keluar undang-undang. Kalau di pusat undang-undang, di kabupaten kota perda. Yang ketiga pembunuh. Yang ketiga naik ke atas pembunuh. Udah mau dipancung, udah pancung, batal tak jadi. Kenapa? Keluarganya memaafkan. Hebatnya hukum Islam. Dari hukuman tertinggi mati, tak jadi mati. Rupanya kalau udah tertulis di Lauhul Mahfuz tak mati, tapi setengah mati, pingsan dia. Jatuh. Jatuh. Jadi Pak Ustadz, kalau keluarga memaafkan tidak jadi hukum mati, membayar 1.000 dinar. 1 dinar itu duit logam, duit emas 4,25 gram. 4,25 gram 4.250.000 kali 1.000, 4.250.000.000. Kalau orang kita lah itu ditanya, kau mau mati atau denda? Mati aja lah, gitu deh. Jadi kalau ada bapak ibu yang orang ngancam-ngancam, kau jangan macam-macam, ku bunuh kau nanti. Tanya dia, udah ada duit kau 4.250.000.000? Kalau ada, bunuh. Nah. Jadi masalah hukum puasa dengan hukum kisos sama bunyi ayatnya, kutiba. Satu lagi yang pakai kutiba, meninggalkan wasiat sebelum mati. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut antaraka khairanil wasiyah. Wajib meninggalkan wasiat sebelum mati. Ayat ini sebelum turun ayat warisan. Karena dulu istri tak dapat. Sebelum turun ayat warisan, harta warisan hanya diambil anak laki-laki. Anak perempuan tak dapat.
istri tak dapat, emak tak dapat, maka sebelum mati tulis wasiat. Wasiat tidak wajib lagi setelah turunnya ayat warisan. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak, kalau ada anak dapat 1/8. Ibu-ibu, jatah kalian 1/4. Hitung-hitung dari sekarang. Kalau bapak ini punya duit 10 miliar, jatah kalian 1/4. Berapa itu? Alah, pura-pura tak tahu pula. 2.500.000.000. Tapi kalau ada anak, kalian jadi dapat 1/8. Itulah hebatnya perempuan. Padahal anak ini kan setelah lahir mengurangi jatah dia kan. Tapi belum pernah lagi ada orang Islam lahir anak dicekiknya. Daripada kau mengurangi jatahku, kumatikanlah kau. Dikandungnya, disusukannya, dipeluknya, disayanginya. Padahal anak ini mengurangi warisan. Hai anak-anak, sayangnya mak kalian sama kalian. Padahal kedatangan kalian itu mengurangi jatah dia. Jatah belanja berkurang, jatah warisan pun berkurang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha alladzina amanu, kutiba alaikum 4 as-siyam. Apa siam ini? Siam ini adalah imsak. Makanya di jam itu biasanya ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Imsak itu apa? Imsak artinya menggenggam. Imsak ini menggenggam. Amsaka yumsiku, imsak, menggenggam. Apa yang digenggam? Digenggam batang leher tak lewat nasi uduk, ketupat, gulai, ayam penyet, ayam mati, ayam hutan, ayam pop, tak lewat. Digenggam mata tak menengok apa-apa. Digenggam telinga tak mendengar apa-apa. Oh, siam itu artinya menggenggam, menggenggam hawa nafsu, menggenggam mata tak menengok. Patutlah suami saya itu Pak Ustadz kalau puasa matanya tak terbuka dari pagi sampai maghrib. Itu rupa yang diamalkannya. Maksud menggenggam mata tidak menengok yang haram-haram. Rupanya kalau di luar puasa boleh menengok yang haram, tak boleh. Di saat puasa, kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa dari puasanya illal ju', hanya lapar saja karena memperturutkan biji mata. Ditahan mata, ditahan telinga, ditahan hati, ditahan lidah, ditahan tangan, ditahan kaki, namanya imsak. Siam, imsakun nafsi anil mahzurati, menahan hawa nafsu dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar azan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari, namanya imsak. Tapi imsak itu Pak Ustadz 10 menit sebelum azan. Imsak yang 10 menit sebelum azan itu tidak ada di Maroko, tidak ada di Mesir. Maroko itu mazhabnya Maliki. Kami di Maroko kalau puasa makan aja terus, makan, minum teh, makan, kawan yang merokok, makan sampai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut penuh. Barulah saya paham hebatnya mazhab Syafi'i yang diterapkan di Indonesia, ada namanya imsak. Tidak pernah terjadi di tempat kita ada azan mulut berisi. Kenapa? Karena 10 menit sebelum azan orang sudah tapi imsak itu belum start, itu hanya lampu kuning. Makna lampu kuning itu apa? Kalau dalam keadaan tenang berhentilah, tapi kalau terlambat gaslah sekencang-kencangnya. Mohon maaf Pak polisi, ini tidak berlaku untuk lalu lintas. Ini imsak ini maksudnya. Maksudnya kalau kebetulan bangunnya malam tuh letih, pas bangunnya pas bunyi sirine imsak,
bangun. Jangan sampai tak makan. Pergi ke dapur, ambil nasi, sambal belacan, gulai, blender. Karena tak sempat mengunyah lagi kan. Ambil pipet, niat puasa. Itu belum. Nanti pas azan subuh, ketika azan berkumandang, bagaimana kalau orang sedang minum? Terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, muntahkan. Kalau ditelannya, batal puasa. Kata ustadz kami, kalau sedang masuk air mulut, selesaikan. Hadisnya dua. Hadis yang satu mengatakan falyaqdi, selesaikan. Azan zaman dulu, waktu Allahu Akbar tuh masuk waktunya pas hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Masuknya waktu nanti pas hayya 'alas shalah. Itulah maka ada orang yang mengatakan kalau kau sedang ada makanan telan aja karena waktunya belum masuk. Tapi kita sekarang ketika Allahu Akbar tuh waktu udah masuk atau belum? Belum. Hari Jumat kan ada masjid yang pakai azan pertama sebelum masuk waktu. Subuh kan ada masjid yang azan pertama sebelum masuk waktu. Tengok dulu azan yang mana. Ada 3 azan yang belum masuk waktu. Yang pertama, masjid yang pakai azan 2 kali, azan pertama yang dia pakai belum masuk waktu. Yang kedua, subuh yang azannya 2 kali, azan pertama yang belum masuk waktu. 3, azan handphone. Tak ada belum masuk waktu. Asal ditelepon orang berbunyi azan. Jangan pakai nada dering azan. Kenapa? 1, membingungkan orang waktu sholat. Apalagi nanti pas Ramadan. Banyak berbuka gara-gara itu. Yang kedua, karena kalau kau pakai nada deringnya azan pas di WC, berbunyi dia Allahu Akbar dalam WC, berdosa yang punya handphone. Handphone tak berdosa karena dia tak balik dan tak berakal. Yang berdosa yang punya handphone. Jangan pakai suara qori. Bismillahirrahmanirrahim, berbunyi dalam WC, berdosa yang punya handphone. Ini tampaknya sepele tapi penting. Menahan hawa nafsu dari mulai azan subuh sampailah maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa 3 level. Level yang awam, tahan makan, tahan minum. Mata tak ditahan, telinga tak ditahan. Yang agak tinggi sedikit, tahan mata, tahan telinga, tapi hati tak ditahan. Yang paling tinggi, inilah VVIP, very very important person. Dari mulai makan, minum, mata, telinga, sampai hatinya pun ditahan, hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menuju puasa yang sempurna itu insyaallah. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikum siyam 5 kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Loh, jadi orang sebelum kita ini ada puasanya Pak Ustaz? Ada, bahkan puasanya lebih berat. Bagaimana puasanya? Tengok dalam Quran, inni nazartu lirrahmani sawma, saya bernazar puasa, walan ukallima liyauma insiya, saya tidak akan bicara. Puasa mereka lebih berat karena tidak hanya tahan makan, tahan minum, tapi tahan bicara. Berat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa melakukan hubungan kelamin dengan istri kamu. Loh, kok bunyi ayatnya dihalalkan? Karena sebelum kita dulu puasanya berat, dari siang sampai malam. Sedangkan kita lebih ringan, siang tak puasa, malam boleh.
Jadi Pak Ustadz saya boleh berhubungan? Ada jamaah ini nanya, jadi saya malam boleh berhubungan? Saya bilang boleh. Tapi saya belum nikah Pak Ustadz. Sama siapa kau berdua? Jadi puasa mereka dulu lebih berat. Tahan makan, tahan minum, tahan bicara, tahan hawa nafsu, sampai malam pun tidak. Sedangkan kita ngomong boleh, tapi yang baik-baik saja. Berhubungan pada malam boleh sampai azan subuh. Nah, ini semua adalah keringanan. Jadi kalau ada orang mengatakan berat kali lah puasa kita ini, kau belum tahu orang zaman dulu lagi, lebih berat lagi. Kau orang dulu apa orang sekarang? Aku orang akan datang aja lah. Yang manusia zaman sekarang ini kalau dikasih pilihan dia mau milih yang paling ringan. Jadi jangan sangka puasa kita paling berat. Puasa kita ini sudah sangat ringan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu pun juga dulu berpuasa. Tujuan puasa untuk apa? Tengok ujung. La'allakum tattaqun. Kenapa puasa kita la'allakum tattaqun? Karena ada orang berpuasa supaya jin masuk ke badannya. Jin tak bisa masuk ke badan kita kalau kita kuat. Kapan jin masuk ke badan kita? Kalau kita lemah. Makanya perempuan yang kerasukan jin itu kapan? Ketika sedang dalam keadaan labil. Meninggal anaknya, suami jauh, emosi diganggu jin. Atau belanja kurang bisa juga diganggu jin. Atau dalam keadaan sepi sendiri, atau dalam keadaan emosi tak stabil. Kalau kita sedang kenyang, sehat, tak mau diganggu jin. Makanya jangan sikit-sikit salah jin, sikit-sikit salah jin. Ini banyak ini ibu-ibu perempuan. Suami tak sembahyang, minta ruqyah sama ustaz. Ustaz, tolong ruqyah suami saya tak sembahyang. Pas di ruqyah tak ada respon. Biasa orang di ruqyah itu kan ada responnya. Mau ngamuk, menjerit, pas di ruqyah tak ada respon. Kata jin, aku tak ada ganggu dia gitu. Ada kau ganggu dia jin? Kata jin enggak. Kenapa tak ganggu? Dia lebih parah dari aku lagi kata jin. Jadi tidak semua. Kenapa orang sengaja tidak makan, tidak minum berhari-hari supaya kekuatan tubuh ini melemah. Ketika sudah lemah berhalusinasi masuk jin. Ada aliran-aliran seperti itu. Kenapa tidak makan, tidak minum? Supaya kebal. Kenapa bisa kebal? Jin itu masuk ke badan. Tak mempan kaca, tak mempan api, masuk dia ke dalam badan. Sedangkan kita berpuasa bukan untuk itu. Kita berpuasa la'allakum, supaya takut sama Allah. Saya belum connect lagi Pak Ustadz. Gimana hubungan puasa dengan takut sama Allah? Kalau sedang puasa jam 1 siang, lapar haus, masuk ke toilet Masjid Ibnu Taimiyah Melawi. Masuk ke toilet, kunci pintu, menengok air di bak tu macam cincau. Kunci pintu, tengok atap tak ada CCTV, ambil agak seteguk, jangankan seteguk, kau masukkan kepala setengah bak. Pas mau keluar kering-keringkan bibir. Wallah, panas sekali Melawi hari ini ya. Tak lama sesudah itu, katanya. Tak ada orang tahu, tapi tidak ada orang Islam yang mau curang. Itulah makna takwa. Itulah takwa itu. Tak usah susah-susah menjelaskan takwa. Mana takwa? Mana takwa? Cobalah tengok anak-anak muda, anak-anak SMP, anak-anak muda. Ketika dia berwudu, kan ada kumur-kumur, ambil wudu, masuk airnya sekali, mengeluarkannya sampai 5 kali. Cobalah tanya anak-anak, saya tengok tuh anak-anak muda hari Jumat, sholat Jumat pas bulan puasa. Kenapa kau mau ludah sampai 10 kali? Padahal air masuk sekali. Khawatir Pak Ustadz, padahal airnya sudah keluar semua. Itulah namanya takwa itu. Bayangkan kalau takwa yang di Ramadan itu dibawa keluar Ramadan. Bubar KPK. Bubar Inspektorat Jenderal. Istirahat Pak Polisi, Kapolres, Kapolda, Kapoltabes. Kenapa? Karena orang baik-baik semua. Sayangnya Tuhan dipenjara di bulan Ramadan.
Setelah Ramadan dia lepas. Di penjara 5 waktu dalam masjid, didatanginya subuh datang, zuhur datang, isya datang, maghrib datang. Habis itu dia pun lupa. Padahal wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah itu juga yang kita sembah di bulan Sya'ban dan di bulan Syawal. Ramadan itulah yang kita bawa keluar Ramadan. La'allakum tattaqun. Berapa yang udah kita bahas? Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah yang kita bahas subuh ini.